Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kekuasaan dan politik dari mata kuliah perilaku organisasi. Apa aja yang akan kita bahas di kekuasaan dan politik? Yang pertama adalah bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi seseorang. Yang kedua, memetakan karir politik. Yang ketiga, riset mengenai pelecehan seksual. Yang keempat adalah implikasi untuk manajer. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga saat orang lain itu melakukan sesuai keinginan seseorang, dalam kekuasaan terdapat konsep ketergantungan. Ketergantungan adalah hubungan orang lain dengan seseorang, di mana seseorang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Jadi yang membedakan kekuasaan dan kepemimpinan adalah kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian mengenai tujuan dan hanya tentang ketergantungan. Sementara kepemimpinan itu memerlukan beberapa penyesuaian mengenai tujuan dari sebuah hal yang dipimpin dan sekelompok orang yang memimpin gitu. Kepemimpinan juga menitikberatkan pada arah ke bawah kepada para pengikutnya, sementara kekuasaan itu tidak demikian. Selanjutnya ada dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan ini ada kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Nah, kekuasaan formal itu yang didasarkan pada posisi individu di dalam sebuah organisasi. Sementara kekuasaan pribadi adalah berasal dari karakteristik seorang individu. Dari kekuasaan formal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah paksaan. Paksaan itu dasar kekuasaan yang tergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif dari atas kegagalan yang tidak memenuhi. Yang kedua adalah imbalan. Imbalan adalah pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi mengenai kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam konsep yang hierarki. Yang kedua adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan karena keadilan dan kekuasaan acuan. Kekuasaan karena keadilan adalah karena pengaruh yang didasarkan pada keadilan. Sementara kekuasaan acuan adalah pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi. Selanjutnya adalah ketergantungan. Ketergantungan mengenai kunci menuju kesuksesan, kunci menuju kekuasaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah merumuskan ketergantungan secara umum. Ketika Anda memiliki sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya Anda sendiri yang memiliki apa yang diperlukan itu, maka Anda dapat membuat seseorang itu menjadi ketergantungan kepada Anda dan Anda akan memperoleh kekuasaan atas mereka. Selanjutnya adalah apa yang menciptakan ketergantungan. Jika tidak ada seseorang pun yang membutuhkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan menciptakan sebuah ketergantungan. Dengan mengamati kelangkaan hubungan ketergantungan dalam kategori jabatan, semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber dayanya, dan semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya. Dalam materi yang mengenai apakah yang menciptakan ketergantungan, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tidak tergantikan.
Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber dayanya, semakin besar juga pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuasaan taktik. Dalam kekuasaan taktik adalah mengidentifikasi 9 kekuasaan atau pengaruh taktik dari kontingensi mereka. Apa itu kekuasaan taktik? Kekuasaan taktik ini cara yang dipakai individu untuk menerjemahkan kekuasaan yang mendasari dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Dari 9 taktik ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai legitimasi. Legitimasi adalah bersandar pada posisi wewenang atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah bujukan yang rasional. Bujukan yang rasional menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar. Yang ketiga adalah daya tarik yang menjadi sumber inspirasi. Mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran-sasaran nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Yang keempat adalah konsultasi, yaitu meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkan dalam memutuskan bagaimana Anda mewujudkan sebuah rencana. Pertukaran adalah memberikan imbalan kepada target dengan memberikan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti sebuah permintaan. Selanjutnya adalah daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi yaitu meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Yang selanjutnya adalah menjilat dengan menggunakan bujukan, pujian, perilaku yang ramah untuk membuat sebuah permintaan. Yang selanjutnya adalah tekanan dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan sebuah ancaman. Yang terakhir adalah koalisi. Koalisi yaitu membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain dengan cara membujuk sebuah target untuk menyetujui rencana itu. Beberapa taktik lebih efektif daripada yang lainnya. Bujukan secara rasional, daya tarik yang mengundang banyak inspirasi, dan konsultasi yang lebih cenderung menjadi sangat efektif, terutama ketika para hadirin sangat tertarik pada hasil atau proses pengambilan keputusan. Anda juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dengan menggunakan 2 atau lebih taktik secara bersama-sama atau berurutan sepanjang pilihan-pilihan Anda itu sesuai. Menggunakan taktik menjilat maupun legitimasi dapat mengurangi reaksi negatif terhadap kemunculan Anda untuk mendikte hasil. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kekuasaan, bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Jadi ada bukti yang pasti bahwa aspek dalam kekuasaan dapat merusak. Bukti menyatakan bahwa kekuasaan akan mengarahkan orang-orang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai subbab berikutnya, yaitu pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja, yaitu menunjukkan hubungan antara pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelecehan seksual adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas kesadaran seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Manajer dapat melakukan beberapa cara untuk melindungi diri atau melindungi para karyawannya dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah dengan memastikan suatu kebijakan aktif yang mendefinisikan apa yang merupakan pelecehan seksual. Jadi misalnya kayak dengan mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap seseorang yang melakukan pelecehan seksual di tempat kerja dan menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan. Yang kedua adalah meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan sebuah keluhan mengenai pelecehan seksual.
Yang ketiga adalah menginvestasikan seluruh keluhan dan memberitahukan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Yang keempat adalah memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan atau diberhentikan dari pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaannya dari para pekerja yang melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya adalah politik kekuasaan beraksi. Jadi di sini ada perilaku berpolitik, yaitu aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam sebuah organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.